Dan ulama-ulama hukama ini adalah ulama-ulama yang dzuru syai' bi ma'rifatillah, yang memandang sesuatu bukan dengan bola matanya. Kalau kita memandang sesuatu masih dengan bola mata kita gitu. Tapi kalau ulama hikmah, ulama ma'rifat, memandang sesuatu itu dengan basyirah, yaitu ketajaman daripada mata. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman dan kenikmatan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala kubulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada manusia termulia. Beliau adalah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat pertolongan daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'u salamatul jasadi fi qillatit ta'ami wa salamatur ruhi fi qillatil athami wa salamatud din fi sholati ala khairil anam. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala ba'dul hukama'u, telah berkata sebagian ulama ma'rifat. Ulama hukama'u termasuk ulama ma'rifat, ulama yang biasanya itu kenceng riyadhahnya, ya, ulama yang memandang sesuatu dengan ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama-ulama yang khas, ya, ulama-ulama yang memiliki tanda kewalian, itu disebut dengan hukama. Ya, zahirnya dijaga, batinnya dijaga, ilmunya mumpuni, amalnya pun ya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sampai pada maqam ma'rifat atau hukama. Dan ulama-ulama hukama ini adalah ulama-ulama yang dzuru syai' bi ma'rifatillah, yang memandang sesuatu bukan dengan bola matanya. Kalau kita memandang sesuatu masih dengan bola mata kita gitu. Tapi kalau ulama hikmah, ulama ma'rifat, memandang sesuatu itu dengan basyirah, yaitu ketajaman daripada mata hatinya. Jadi ulama-ulama ma'rifat, ulama-ulama hikmah itu adalah ulama-ulama yang hatinya itu tajam. Disebut dengan mukasyafatul qulub.
Ya, dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Ya, kita ini belum tentu mendapatkan itu, tapi kalau ulama-ulama hukama, ulama-ulama ma'rifat itu mata batinnya kenceng gitu. Dia bisa menembus alam hati orang gitu. Bisa menembus alam atau batin orang begitu ya. Jadi alam-alam yang nggak bisa kita tembus, mereka bisa tembus begitu. Ya, bisa apa ya? Ittaqu firasatil mu'minin. Firasatnya itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama yang riyadhahnya kuat, tahajudnya kuat, puasanya kuat, ya, zikirnya kuat. Itu ulama-ulama hukama yang nggak sembarangan begitu. Ya, khalwatnya kuat, dia nggak sembarangan mau keluar rumah, kalau nggak ada penting-penting banget nggak mau keluar rumah dia. Ya, begitu. Nah, sebagian para ulama yang tadi saya sebutkan dan jelaskan, ulama ma'rifat, mereka berkata, salamatul jasadi fi qillatit ta'am. Keselamatan jasad kita ini itu tergantung pada sedikitnya kita makan. Ya. Orang banyak sakit itu disebabkan bukan karena makan, tapi karena banyaknya makan. Orang sebenarnya mau makan apa juga, yang berlemak apa segala macam boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu makan itu berlebihan, itu nggak boleh. Ya, makan kambing boleh selama nggak berlebihan. Makan soto tangkar yang katanya apa namanya apa namanya kolesterol apa namanya santan boleh selama nggak berlebihan. Ngopi boleh ngopi selama nggak berlebihan. Ya, jadi yang bikin sakit badan kita itu adalah karena berlebihan makan. Ya, makanya kalau badan kita ini pengen selamat, pengen sehat, ya salah satunya adalah qillatut ta'am, yaitu mengurangi jatah makan kita. Mengurangi, kalau orang-orang ma'rifat itu dia keluar daripada kebiasaan manusia. Kalau bicara kebiasaan manusia, normalnya makan sehari berapa? 3 kali kan? Pagi, makan siang, makan sore, atau enggak makan malam, dah bahasanya begitu ya. Nah, kalau orang-orang ma'rifat itu keluar daripada kebiasaan itu. Ya, kalau orang normal itu makan sehari 3 kali, dia makan paling sekali. Di luar, dia keluar daripada kebiasaan manusia. Kalau orang ma'rifat begitu. Kalau jam 2, jam 3 pagi, kira-kira itu wayahna tidur apa wayahna melek? Normal. Waktunya orang tidur. Tapi kalau orang-orang ma'rifat, dia keluar daripada kebiasaan orang tersebut. Jam 2, jam 3, jam 4 masih melek. Ngapain? Ya zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya orang ma'rifat dengan orang yang nggak ma'rifat begitu. Dia keluar daripada kebiasaan orang biasa. Kalau orang makan 3 kali, dia cuma sekali. Kalau orang tidur 8 jam, paling dia cuma 4 jam. Atau 3 jam. Karena dia tahu kebanyakan makan juga nggak benar. Males, bodoh, ngantuk, gitu. Banyak penyakitan, gitu. Banyak tidur juga sama. Ya, fudul. Orang banyak tidur, banyak makan, fudul namanya. Apa fudul ya? Bahasanya. Dablek ntar. Nggak cerdas. Orang banyak makan, banyak tidur, nggak cerdas. Ya, justru sebaliknya, orang yang sedikit dikurangin makannya dan dikurangin waktu tidurnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cerdas. Nah, itu akan membuat tajam daripada mata batin. Hatinya makin tajam dia. Artinya tajam di sini bukan bisa membaca orang, bukan, artinya tajam peka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh dengar azan langsung pengen ibadah kepada Allah. Ya, nggak boleh ada waktu yang senggang langsung dipakai buat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, artinya batinnya makin diasah. Ya, kalau orang udah mulai sedikit makan, sedikit tidur, ya itu boleh dikasih diasah batinnya. Udah mulai datang tuh ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Dan selamat jasadnya, sehat. Selamat deh, pokoknya jasadnya selamat, sehat dia. Ya, nggak ada banyak penyakit. Coba ada orang-orang terdahulu.
Umur 70, 80 tahun orang daerah dulu. Umur 70 tahun kayak umur 50 tahun, masih gagah. Umur 80 tahun kayak umur 50 tahun, masih gagah, betul gak? Kenapa? Lihat orang dulu, enggak fudul orang dulu. Makannya sedikit, ya. Tidurnya sedikit, begitu. Ya, maka banyak tidur, banyak makan itu mendatangkan penyakit dalam tubuh kita. Maka kalau ingin selamat jasad kita, maka kurangi itu porsi makan kita. Ya, gitu, kurangi porsi makan kita. Dan orang yang doyan makan itu nggak dilihat dari badannya begitu. Kayak saya nih badan, belum tentu doyan makan begitu. Ya, belum tentu. Gitu. Ada juga badan yang kecil nggak tahu makannya sebung-bung. Badannya kecil. Bisa jadi kan biasanya hormon, tapi nggak gede-gede tuh badan. Makannya banyak, kenapa? Bisa jadi hormon. Maka nggak dilihat dari jasad. Kita punya guru-guru, ulama-ulama juga masya Allah badannya besar-besar, tapi nggak banyak makan mereka. Dan tidur mereka pun sedikit begitu. Ya, maka itulah jalan untuk menyelamatkan kita punya jasad. Jadi kalau orang mau sehat, kurangi makan begitu. Wassalamatur ruh fi qillatil asam. Dan keselamatan ruh kita itu pada sedikitnya berbuat kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama ruh. Ruh nih batin kita harus kita selamatkan. Kalau ruh kita, batin kita nggak selamat, maka pandangan kita nggak selamat. Mulut kita nggak selamat. Tangan kita nggak selamat. Ya. Kaki kita nggak bakal selamat. Semua ya dulu ala syarrin, itu condong kepada hal-hal yang buruk. Kalau ruh dan batin kita nggak selamat, nggak sehat begitu. Maka bagaimana caranya ruh itu bisa selamat dan sehat? Salah satunya adalah qillatul atham, yaitu ngurangin perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha untuk ngurangin kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ruh kita sehat. Kalau ruh kita sehat, maka cahaya makrifat masuk ke dalam tubuh kita. Enteng buat sholat. Maka kalau ada orang nanya, Ustadz kenapa sih saya kok susah banget sholatnya? Pengen sholat berat, pengen hadir ke majelis ilmu berat begitu. Karena ente nggak jaga yang satu tuh, apa? Ente nggak jaga kesehatan ruh ente. Ente nggak jaga kesehatan batin ente. Kok saya susah untuk sholat, Ustadz? Saya susah untuk berzikir. Ya, mulut saya ini kok ngucapin Allah, Allah, Allah. Itu zikir itu. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir. Tapi kenapa saya berat, Ustaz, lisan saya untuk berzikir, tubuh saya berat untuk ya Allah, kayaknya aduh benar-benar malas, dablek. Udah hayya 'alas shalah sehari 5 kali saya dengar masih aja nggak mau ngelakuin. Kenapa itu? Itu salah satunya ruh ente, batin ente lagi dalam keadaan sakit. Karena ente nggak jaga. Coba kalau kita lagi sakit, gimana kita dengan ruh kita? Peduli gak sebagaimana jasad kita sakit? Kalau kita nggak peduli dengan ruh kita, dengan batin kita, wajar kalau kita malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurangin sedikit demi sedikit, kurangin kemaksiatan. Ya memang begitu. Ya, pengennya kita itu nafsu selalu condong mengajak kita kepada hal-hal yang kemaksiatan. Nafsu tuh begitu. Setan tuh nafsu condong tuh ngejorokin kita untuk ngelakuin dosa dan kemaksiatan. Itu emang demennya setan. Tapi kalau kita ikutin maunya setan dan maunya nafsu, maka tidak akan pernah ada makrifat dalam hati kita. Ya. Kalau kita masih doyan begitu ya, emang mesti ditahan semuanya. Mesti ditahan begitu ya. Semua juga pengen yang nikmat-nikmat, yang indah-indah. Tapi kalau yang nikmat dan indah itu dianggap sebagai kemaksiatan di pandangan Allah, ya tahan begitu. Sekuat tenaga kita ditahan. Tahan, ya Allah, gimana nih caranya? Ya Allah, begitu ya. Emang itu indah, nikmat gitu ya. Tapi ditahan bagaimana caranya gitu. Maka saat kita bisa menahan godaan nafsu dan setan,
maka mulai masuk tuh cahaya ma'rifat ke dalam hati kita. Berarti kita udah mulai ngasih obat buat ruh kita, buat batin kita. Nah, kalau kita udah mulai ngasih ruh kita dan batin kita obat, lihat deh. Reaksi tubuh kita, lihat. Dia langsung tuh bisa ambil air wudu, digerakin sama Allah. Ngambil air wudu, dia langsung ibadah, sholat, dia zikir. Bahkan dia menemukan ketenangan, ya Allah. Ternyata kalau dia bergerak begini rasanya. Udah wudu, udah sholat, udah zikir, ya Allah, nikmat ya ternyata begitu. Maka jangan pernah berharap kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita nggak peduli dengan kesehatan ruh kita. Ya, jangan pernah nih kaki bisa sholat, badan bisa sholat, lisan bisa berzikir kalau kita nggak peduli dengan kesehatan ruh atau batin kita. Kalau kita nggak peduli, nggak pernah diobatin tuh sakit sampai mati tuh. Orang sakit nggak diobatin. Ya, kalau bicara kematian urusan Allah. Tapi ikhtiarnya nggak ada gimana? Bisa modar nggak tuh orang kira-kira? Mood bisa. Udah tahu lagi sekarat di rumah sakit, tapi dicuekin sama rumah sakit. Dikasih obat kagak, dikasih imbusan kagak. Itu sama aja matiin orang. Begitupun sama kita nih. Kalau kita udah susah untuk ibadah, itu berarti lagi sakit tuh. Sadar tuh kita tuh. Kalau kita udah malas nih, mulai malas ibadah, itu berarti lagi sakit. Nah, kalau lagi sakit jangan didiemin, nanti mati ruh kita. Nanti mati batin kita. Kalau udah mati gimana? Repot urusannya. Maka mumpung belum mati kita punya ruh, mumpung belum mati kita punya batin, maka tinggalkanlah kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamat ruh kita. Kalau ruh kita, batin kita sudah selamat, kita obatin, maka akan tergerak ya badan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doyan sama sholat, doyan sama zikir, doyan kebaikan-kebaikan, doyan silaturahmi ya, gitu. Doyan duduk di majelis ilmu, doyan ngedengerin nasihat. Jadi ruh juga bisa mati. Ruh di sini bermakna batin kita. Batin kita bisa mati kalau lagi sakit, nggak kita kasih obat begitu. Maka obatnya ruh kita, obatnya batin kita adalah qillatul atham, yaitu dikurangi porsi kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia, kullu bani adam khata'un, tidak pernah terlepas dari dosa. Pasti kita punya dosa. Cuman ada beberapa dosa memang yang bisa kita kecilkan volumenya, bisa kita kurangi. Kan ada dosa yang di sirri wal alaniyah. Ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Kalau dosa yang tidak disengaja ya maklum deh manusia begitu. Tapi yang jadi masalah dosa yang udah direncanakan. Ini makin membuat sakit kita punya ruh dan batin, sehingga makin malas kita untuk ibadah kepada Allah. Makin malas kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu nggak bakal bisa jadi ahli zikir, nggak bisa jadi ahli sholawat, nggak bisa jadi ahli sholat kalau dia masih banyak doyan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurangi kemaksiatan, maka ruh kita akan menyala, batin kita akan menyala. Kalau ruh dan batin kita menyala, maka tergerak nih badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah tahu kuncinya. Kalau badan kita malas beribadah, berarti sedang sakit. Apa sakitnya? Yang sakit apa ini? Ruh atau batin kita nih. Hari ini sholat subuh gak? Oh enggak, berarti gue lagi sakit nih ruh nih. Gitu tuh. Hari ini sholat johor gak? Asar, maghrib, isya. Wah gak sholat, berarti ruh gue, batin gue lagi sakit nih. Kenapa bisa ruh sakit, batin saya sakit? Oh, karena kasratul atham, karena saya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kurangin kemaksiatan, maka ruh kita sedikit demi sedikit akan menyala. Cahayanya tuh. Kalau udah bercahaya begitu, maka sholat gampang. Sholat subuh gampang, nggak ada berat-beratnya. Buat siapa? Buat orang yang ruhnya hidup, batinnya hidup. Kenapa ruh dan batinnya hidup? Karena ngurangin dosa. Tapi kalau kita banyakin dosa, ruh kita sakit, batin kita sakit. Sholat subuh, berat. Mau bangun aja berat.
Waker aja udah dinyalain nggak bisa kedengeran. Ya maka rasakan. Ya, kalau kita ini ada bahasan gini dirasakan di tubuh kita. Oh iya, ini kunci-kunciannya udah dikasih sama Imam Ghazali. Kunci-kunciannya udah dikasih sama Imam Ghazali. Ghazali tinggal kita buka aja. Pintu ini tinggal dibuka. Kita udah dikasih kunci sama Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ya dengan para ulama hukama. Tinggal kita buka aja. Tek tek tek. Kalau kita dikasih kunci, kuncinya berangkas uang. Di dalamnya ada uang, ada intan, ada permata, ada emas batangan. Dikasih kunci. Ente buka apa nggak buka? Ah iya. Kita dikasih kunci nih. Ya. Dikasih kunci buat ngebuka pintu yang di dalam pintu itu ada rahmat Allah, berkah Allah dan ampunan Allah. Ibarat kasarnya ada emas batangan, ada intan, berlian, dolar semua. Ente nggak buka. Orang bodoh kita dikasih kunci berangkas, suruh buka. Kata yang punya nih, gua kasih kunci. Tuh berangkas. Isinya ente mau tahu? Intan, berlian, emas batangan sama dolar. Ente buka deh. Udah nyuruh, udah disuruh. Tapi kita nggak buka-buka sama kita. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah udah nyuruh kita. Yang ngasih kuncinya ulama Imam Ghazali. Ini kuncinya. Itu berangkas, buka aja. Isinya apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan Allah. Ya, gitu. Kita nggak buka, ternyata kita termasuk orang-orang yang nggak doyan dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Maka tinggal kita buka. Sayang kalau kita nggak buka, di situ ada isinya, ada dolar, ada emas batangan, ada intan, berlian. Uduh, bang, kalau ini berangkas nih, jangan kan dikasih, nggak dikasih cari-cari orang. Kuncinya mana? Nah, bagi dua aja. Kenapa? Karena tahu isinya. Nah, begitupun sama dengan ini. Jadi wassalamatu ruh fi kilatil asam. Kalau ruh kita, batin kita pengen selamat, pengen sehat, jauh dari penyakit, kilatul asam, maka kurangi dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wassalamatud din fi sholati ala khairil anam. Dan keselamatan agama itu di dalam bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama seseorang bukan agama Allah, kita bukan agama Allah, ini agama individu maksudnya. Kalau agama seseorang itu pengen selamat, maka perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Yeah. Jadi solawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menyelamatkan agama yang ada dalam diri kita. Ini kalau agama yang ada dalam diri kita nggak selamat, wah, bisa keluar dari Islam kita. Ya, dikasih duit 100 juta keluar dari Islam. Kenapa? Karena agamanya nggak selamat. Kenapa agamanya nggak selamat? Karena nggak doyan bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin, atau wa ala ali sayyidina Muhammadin. Banyak salawat, ribuan macam salawat, tapi yang gampang itu. Ya, apalagi kita bisa 100 sehari, 200, 300, sampai 1000 kali kita salawat kepada Nabi Muhammad, maka selamat agama kita sampai kita modar nih, ntar sakaratul maut selamat agama kita. Ya, gitu. Khawatir kita kalau nggak selamatin kita punya agama dalam diri kita, maka kita gampang terpengaruh. Sehingga kita, na'udzubillah, bisa keluar dari agama kita. Itu mereka orang-orang Islam yang keluar daripada Islam memeluk agama yang lain, pasti itu. Salah satunya mereka tidak perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi solawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menguatkan dan menyelamatkan kita punya agama. Kalau agama dalam diri kita pengen kuat, kuncinya satu, banyakin solawat kepada Nabi Muhammad.